Shalom saudara terkasih, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dimanapun berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara saat ini? Saya berharap dan doa saya semua kita ada dalam sukacita dan dalam anugerah Tuhan. Ya, hari ini, saat ini saya sedang berada di satu tempat yang dimana orang banyak berkunjung ke tempat ini untuk tempat berfoto, berselfie, dan banyak sekali lagi. Dan mereka datang ke tempat ini untuk mengenal tempat ini lebih lagi dan memahami tempat ini lebih lagi, karena rata-rata semuanya tahu tempat ini dari Instagram ataupun media-media sosial. Tetapi setelah datang ke tempat ini maka semakin mengerti dan semakin memahami, semakin mengenal tempat ini, dan medan-medannya juga semakin mengenal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Yuk, mari sama-sama kita melihat Alkitab kita. Kita buka dari Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 saya bacakan buat kita semuanya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya di pagi ini sedang menikmati matahari yang terbit dan menyejukkan di tempat ini. Dan ke tempat ini saya datang di fajar hari dan subuh-subuh datang ke tempat ini karena ingin tahu tempat ini lebih lagi dan mengenal tempat ini lebih lagi dan mengenal medan-medannya. Dan ternyata asik, dan walaupun medannya begitu banyak tantangan dan rintangan, tapi setelah sampai ke tempat ini ya lumayan terbayar dengan apa yang saya hadapi di dalam medan-medan, dan saya semakin mengenal tempat ini. Nah, dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan yang kita baca juga, kita dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan diajak oleh firman Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa kita harus mengenal Tuhan lebih dalam? Ada banyak orang tahu tentang firman Tuhan. Ada banyak tahu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang tahu bahwa ini adalah Alkitab dan ini adalah firman Tuhan. Tetapi tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti Tuhan dan tidak memahami Tuhan. Sama, saya tahu siapa Presiden Republik Indonesia, tapi tidak mengenal beliau lebih dalam lagi. Sehingga jikalau saya bertemu hanya paling say hello, tetapi hubungan yang lebih dalam tidak ada. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anak Tuhan, saya mau katakan, kekristenan itu sesungguhnya bukanlah agama, tetapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan, di mana hubungan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita, umat yang ditebusnya, anak-anaknya. Oleh karena itu, diajarkan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mengenal, bahkan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa? Dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia pasti muncul seperti fajar. Nah, saudaraku, fajar itu tidak pernah tidak ada dan tidak pernah tidak datang. Ada satu lagu, ada satu pujian berkata, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Nah, saudaraku, kenapa kita harus mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena Tuhan itu muncul seperti fajar, yang tidak pernah terlambat bersinar, yang tidak pernah terlambat menolong kita, yang tidak pernah terlambat janji-janjinya dalam hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dan di video sebelumnya saya juga sudah katakan bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru menolong kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudaraku, dikatakan
Tuhan akan muncul seperti fajar bagi kita kalau kita mau mengenal Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan juga ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan itu berarti apa saudaraku? Hujan kalau datang pasti membuat kita segar, membuat apalagi kalau petani ya sedang menantikan hujan gitu, apalagi di tengah-tengah kemarau gitu, hujan datang pasti mendatangkan sebuah sukacita yang luar biasa. Dan hujan itu tidak ada dapat orang menghentikannya. Dan hujan itu sesuatu berkat yang Tuhan berikan, dan tidak ada orang yang bisa mendatangkan hujan, tidak ada orang yang bisa menciptakan hujan, dan tidak ada orang yang bisa membuat hujan itu datang ke satu daerah atau ke bla bla. Kalaupun kemarau atau sebuah pemerintah ya atau sebuah lembaga membuat hujan buatan, itu tidak sebanding dengan hujan yang Tuhan berikan. Hujan itu berkat. Nah, jadi dikatakan kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena Tuhan itu datang seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Dan dikatakan hujan dan Tuhan itu akan datang seperti hujan, berkat, menyegarkan, membuat damai sejahtera, membuat sukacita. Dan yang pasti setelah hujan datang pasti tanam-tanaman juga segar, menyegarkan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan datang menyegarkan kita. Dalam kehidupan kita ini banyak masalah pergumulan yang kadang-kadang membuat kita lemah, letih, lesu. Tetapi kalau kita datang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka akan ada kesegaran dalam hidup kita. Bahkan dikatakan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Akhir musim ini berbicara berarti contoh. Kalau musim kemarau, kemudian di akhir musim kemarau hujan datang. Wow, senangnya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Demikian juga kita, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, mari sungguh-sungguh terus mengenal Tuhan. Apapun yang sedang kau gumuli, apapun yang kau sedang gumuli dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun itu, mari sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan itu seperti fajar yang tidak pernah terlambat, akan tetap setia datang. Dan hujan menyegarkan kita. Ada banyak hal-hal dalam hidup kita ini yang membuat kita tidak segar, membuat kita tidak kering. Tetapi Tuhan sanggup menyegarkan kita, menolong kita, melepaskan kita dari beban-beban hidup kita. Demikian firman Tuhan saat ini yang bisa saya sharingkan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom, shalom, shalom.